Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali pada tutorial 13. Ikhtiar, tawakal, semua akan indah pada waktunya. Langsung soal pertama pada tutorial 13. Analisis terhadap suatu zat yang digunakan untuk pencucian kering menghasilkan 2,4 gram karbon, 0,3 gram hidrogen, dan 10,65 gram klor. Senyawa berikut yang mungkin merupakan zat pencuci tersebut adalah titik-titik-titik. Senyawa yang diketahui, senyawa pencuci kering ini mengandung karbon, hidrogen, dan klor. Sehingga kita akan bisa membuat, karena kita akan mencari rumus molekul sehingga bisa menentukan senyawa itu, kita akan lihat komposisi unsur pembentuk dalam senyawa itu. Dari analisis tadi kita menemukan perbandingan massa C, H, dan Cl dari senyawa ini adalah 2,4 gram, 0,3 gram, dan 10,65 gram. Perbandingan massa kemudian kita ubah menjadi perbandingan mol dengan masing-masing dibagi AR-nya. Sehingga perbandingan mol C, H dibanding O sama dengan 0,2, 0,3, 0,3. Angka perbandingan yang belum baik ini, yang belum bulat ini kita ubah menjadi angka perbandingan yang bulat dan sederhana. Sehingga menjadi 2 dibanding 3 dibanding 3. Jadi, dalam senyawa pencuci kering, perbandingan mol unsur C dibanding H dibanding O adalah 2 dibanding 3 dibanding 3. Dari sini kita bisa membuat rumus empiris senyawa pencuci kering itu adalah C2H3Cl3. Perhatikan option yang ada. Rantai induk semua menunjuk pada etena, berarti C-nya 2. Etana, C-nya 2. Etana, C-nya 2. Dan di sini ada propana, C-nya 3. Nah, dari sini kita sudah bisa mengarahkan bahwa senyawa itu C-nya 2. Kemudian Cl-nya 3, kita lihat kalau yang trichloroetena ini Cl-nya 3. Etena berarti ada ikatan rangkapnya. Sehingga nanti bisa dilihat jumlahannya. Ini tetrakloro berarti C-nya 4. 1,1,2 trikloro, C-nya 3. Etana. Etana itu kan C2H6. C2H6. Apabila sudah diambil klornya sebanyak 3, H6 yang 3 diganti oleh klor, berarti hanya masih tersisa 3. Jadi dari option ini dan dari rumus empiris kita sudah bisa mengarahkan jawaban. 1,1,2 trikloroetana. Kita perjelas dengan rumus di sini. 1,1,2 trikloroetana, C-nya 2. Dan kita lihat di sini berarti rumus senyawanya adalah C2H3Cl3. Untuk mencari atau membuat rumus empiris kita harus membuat perbandingan mol dari unsur-unsur pembentuknya. Soal kedua. Sebanyak 1,2 gram batuan yang mengandung magnesium dilarutkan dalam HCl pekat berlebih. HCl pekat berlebih berarti semua di sini bisa larut. Kadar magnesium dalam larutan ini ditentukan dengan cara mengendapkannya sebagai magnesium hidroksida. Magnesium yang ada di dalam batuan diendapkan sebagai magnesium hidroksida. Bila massa endapan yang diperoleh 0,29 gram, kadar magnesium dalam batuan tersebut adalah titik-titik. Magnesium yang ada di dalam batuan diendapkan sebagai magnesium hidroksida. Berarti massa magnesium di dalam magnesium hidroksida menunjukkan massa magnesium yang ada di dalam batuan. Magnesium hidroksida 0,29 gram.
Berarti magnesiumnya saja akan sama dengan ini AR-nya Mg24 dibagi MR-nya MgOH 2 kali 58 dikali massa MgOH 2 kali. Jadi massa magnesium saja 0,12 gram. Massa magnesium di dalam magnesium hidroksida 0,12 gram. Magnesium di dalam magnesium hidroksida berasal dari magnesium yang ada di dalam batuan. Berarti magnesium dalam batuan beratnya sama dengan 0,12 gram. Maka kadar magnesium dalam batuan sama dengan massa magnesium dibagi massa batuan dikali 100%. 0,12 dibagi 1,2 kali 100%. Jawabannya adalah 10%. Suatu baterai dengan elektroda aluminium dan nikel pada keadaan standar menghasilkan arus 0,2 ampere selama 804 menit. Bila diketahui nilai potensial elektroda standar dari aluminium dan nikel masing-masing min 1,66 dan min 0,25 volt, pengurangan massa di anoda adalah titik-titik. Nah, massa di anoda mengalami pengurangan. Kenapa? Karena kita tahu reaksi di anoda itu adalah oksidasi. Jadi logam teroksidasi menjadi ionnya yang larut, maka massanya akan berkurang. Nah, ada dua elektroda di sini, ada Al dan ada Ni. Siapakah yang menjadi anodanya? Sesuai yang sudah kita ketahui bahwa ketika kita akan merangkai sel volta, anoda kita pilih yang memiliki E0 lebih kecil, katoda yang E0-nya lebih besar. Nah, yang E0-nya lebih kecil di sini adalah Al ya, min 1,66 volt. Berarti anodanya adalah Al, sehingga nanti selama proses berlangsung Al akan teroksidasi menjadi ionnya Al3+ dengan melepas 3 elektron. Nah, karena elektroda Al mengalami oksidasi, maka berat Al ini, berat anoda ini akan mengalami pengurangan. Berapa besarnya pengurangan? Sama dengan besarnya pengendapan di katoda ya tentunya. Maka pengurangan di sini W rumusnya adalah EIT per 96500. EIT, E massa ekivalen dari Al, yaitu AR-nya Al27 dibagi ini, valensinya 1 mol setara dengan 3 mol elektron, berarti 27 dibagi 3 ketemu 9. I arusnya dalam satuan ampere, sudah satuan ampere. T waktu harus dalam satuan detik, karena ini masih menit, maka kita kalikan 60 lagi supaya menjadi satuan detik. Sehingga kita menemukan W 0,8998 gram, atau dibulatkan bahwa anoda mengalami pengurangan massa sebesar 0,9 gram. Jawabannya E. Diketahui ada suatu reaksi yang berfase gas antara gas NO dengan brom menghasilkan 2NOBr ya. Dilakukan dalam wadah tertutup dengan konsentrasi awal reaktan yang berbeda-beda. Ternyata menghasilkan waktu reaksi yang berbeda pula seperti pada tabel. Nah, kita lihat di sini ada 3 percobaan dengan konsentrasi mengubah-ubah konsentrasi NO dan Br2, ternyata waktu reaksinya berubah-ubah juga. Waktu reaksi makin besar berarti reaksi berjalan lambat. Makin sedikit waktu reaksi berarti reaksi berlangsung makin cepat. Artinya bahwa laju reaksi itu berbanding terbalik dengan waktu. Berdasar data ini, persamaan laju reaksi tersebut adalah titik. Nah, kita ingat untuk menentukan persamaan laju reaksi berarti kita harus menentukan orde terhadap masing-masing reaktan. Kita melihat
pada konsentrasi NO yang berubah dengan konsentrasi Br2 yang sama, ternyata waktu reaksi berbeda. Berarti di sini konsentrasi NO mempengaruhi laju reaksi. Nah, seberapa besar pengaruhnya harus kita lihat dari data percobaan ini, berapa order reaksinya terhadap NO. Untuk mengetahui atau menentukan order terhadap NO, kita menggunakan data yang konsentrasi Br2-nya sama. Sehingga perubahan laju reaksi bila konsentrasi Br2-nya sama, ini benar-benar ditunjukkan karena adanya perubahan NO. Kita bisa menggunakan percobaan 1 dan 3. Di sini Br2-nya sama, tapi waktu reaksinya berubah, berarti konsentrasi NO mempengaruhi laju reaksi. Pada percobaan 1 dan 3 kita menemukan konsentrasi NO 0,1. Pada percobaan 1 dibagi menjadi 0,2 pada percobaan 3. Dipangkatkan ordernya terhadap NO, kita misalkan A, sama dengan laju reaksi pada percobaan 1 V sebanding dengan T seperempat, berarti 0,25. Laju reaksi pada percobaan 3 seperti 1/1 atau 1, sehingga bisa kita sederhanakan, ini setengah pangkat A sama dengan seperempat, jadi A sama dengan 2. Order reaksi terhadap NO adalah order 2. Order terhadap Br2 kita menggunakan data yang NO-nya sama, percobaan 1 dan 2, sehingga perubahan laju penentunya atau penyebabnya adalah perubahan konsentrasi dari Br2. Kita lihat pada percobaan 1 dan 2 kita bisa membuat persamaan. Konsentrasi Br2 pada percobaan 1 0,05 menjadi 0,1 pada percobaan 2. Dipangkatkan ordernya, misalnya B, sama dengan laju pada percobaan 1 seperti seperempat 0,25, laju pada percobaan 2 seperti seperdua atau setengah 0,5. Setengah pangkat B sama dengan setengah, jadi B-nya sama dengan 1. Artinya reaksi ini order 2 terhadap NO dan order 1 terhadap Br2. Persamaan laju reaksinya menjadi V sama dengan K atau V velocity kecepatan, R juga boleh ya. K konsentrasi NO dipangkatkan 2 kali konsentrasi Br2. Ya, jadi jawaban pada soal ini ada di option E. Soal terakhir ya. Nomor atom silikon dan klor berturut-turut adalah 14 dan 17. Jika silikon dan klor membentuk senyawa, maka molekul senyawa yang dihasilkan, nah ini berarti ke tipe soal jawaban A jika 1, 2, 3 benar, B jika 1, 3 benar, C jika 2, 4 benar, D jika 4 saja ya benar, E jika semua jawaban adalah benar. Kita lihat silikon dengan nomor atom 14 berarti konfigurasi elektronnya adalah 284. Ada 4 elektron di kulit terluar. Sementara Cl 17 berarti konfigurasinya 287. 7 elektron di kulit terluar. Jadi kita bisa bayangkan atom Cl ini memiliki 1 elektron yang belum berpasangan. Karena ini 7 ya. Sehingga kalau digambarkan 2, 2, 2, 1, ada 1 elektron yang belum berpasangan. Sementara Si memiliki 4 elektron yang semuanya belum berpasangan. Maka kalau Si dan Cl itu akan berikatan membentuk senyawa, kita bisa gambarkan menurut rumus Lewisnya seperti ini ya. Si dengan 4 elektronnya yang masing-masing belum berpasangan, kemudian Cl membawa 1 elektron yang belum berpasangan, kemudian dipakai untuk berpasangan dengan elektron dari Si. Sehingga di sini 1 Si membutuhkan 4 atom Cl. Rumus senyawa yang dihasilkan adalah SiCl
4. Menurut teori VSIPR, kita melihat di sekeliling elektron di sekeliling atom Si, di sini kita menemukan ada 4 pasang elektron yang mengitari Si dan semuanya merupakan pasangan elektron ikatan. Jadi akan mengikuti pola ataupun rumus AX4. Tidak ada pasangan elektron bebas. Jadi E-nya 0. Rumus AX4. AX4 berarti dia akan berbentuk tetrahedral. Nah, semua elektron pasangan ikatan di sini 4 bentuknya tetrahedral. Ini menggambarkan bahwa molekul SiCl4 ini bersifat non-polar. Tidak ada pasangan elektron bebas di sekeliling atom pusat Si. Jadi, jawaban 2 merupakan jawaban yang tidak tepat. Jawaban 1 dan 3 jawaban yang tepat. Otomatis kalau 1 dan 3 adalah tepat, jawaban 4 adalah jawaban yang tidak tepat. 1 dan 3 berarti jawabannya adalah B. Demikian untuk tutorial ke-13, semoga bisa menambah pengetahuan kimia.